Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Rusdiana, but you can call me Anya. Today in this video I'm gonna show you about a presentation and the title is Allah or the God knows everything. Once more, Allah or the God knows everything. So let's go to the explanation. Allah or the God knows everything. Mr. Abdullah had three sons. The oldest was Ali, the second was Ahmad, and the youngest was Hassan. He loved his sons very much and he wanted them to be good Muslims when they grow up. As a father, Mr. Abdullah was a good Muslim so that his sons could regard him as their model. Jadi Mr. Abdullah itu memiliki 3 orang putra. Nah, yang tertua itu ada Ali, yang kedua ada Ahmad, dan yang terakhir atau yang termuda itu adalah Hasan. Beliau sangat mencintai anak-anaknya dan dia ingin mereka menjadi muslim yang baik ketika mereka besar nanti. Sebagai seorang ayah, Abdullah adalah seorang muslim yang baik sehingga putra-putranya dapat menganggapnya sebagai suri tauladan. One day, Mr. Abdullah tested his sons to know their belief in God. He gave his sons some cake and asked them to eat in a place where no one could see them. Ali took the cake and he went to his room. She shut the door and ate the cake. He thought that no one could see him. Ahmad went to a cave near his house. It was dark in the cave. He was sure that nobody was there who could see him. He ate the cake in the darkness of the cave. Hassan thought and thought about finding a place where nobody could see him. He thought that there was such a place. He remembered that Allah could always see him. He didn't eat the cake. Jadi pada suatu hari Abdullah itu menguji putra-putranya untuk mengetahui keyakinan mereka pada Tuhan. Nah, dia memberi anak-anaknya itu kue dan meminta mereka untuk makan di tempat yang mana tidak ada orang yang bisa melihat mereka. Nah, si Ali mengambil kue itu dan dia pergi ke kamarnya. Dia menutup pintu lalu memakan kue tersebut. Nah, dia pikir tidak ada yang bisa melihatnya. Nah, si Ahmad pergi ke sebuah gua dekat rumahnya. Di dalam gua itu gelap. Dia yakin tidak ada orang di sana yang bisa melihatnya. Lalu dia memakan kue itu di dalam gua yang gelap. Nah, si Hasan berpikir untuk mencari tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Dia mengira bahwasanya tidak ada tempat seperti itu. Dia ingat bahwasanya Allah itu selalu bisa melihatnya, jadi dia tidak memakan kuenya. Ali and Ahmad came back to their father and told him about what they did. Hasan came back and returned the cake to his father and said that there was no place which was sacred from Allah. Mr. Abdullah was very pleased with Hasan and told his 2 sons to learn a lesson from their brother Hasan. He said that Allah knew everything, saw everything, and was with them all the time. So it was said they should not do anything bad even in secret. Nah, jadi Ali dan Ahmad itu kembali kepada ayah mereka dan memberitahunya tentang apa yang mereka lakukan. Nah, Hasan kembali dan mengembalikan kue itu kepada ayahnya dan berkata bahwa tidak ada tempat yang dirahasiakan dari Allah. Abdullah sangat senang dengan Hasan dan menyuruh kedua putranya untuk belajar dari saudara mereka, si Hasan. Dia berkata bahwa Allah tahu segalanya, melihat segalanya, dan selalu bersama mereka sepanjang waktu. Nah, jadi katanya mereka tidak boleh melakukan hal buruk, bahkan secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Nah, itu dia kisah dari
seorang Abdullah dengan 3 orang anaknya. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengetahui banyak sekali vocabularies yang dapat kita ambil. Nah, ini adalah beberapanya. Yang pertama ada to grow up, yang artinya dewasa. Yang kedua ada cave, artinya gua. Terus to regard, artinya menganggap. Yang selanjutnya adalah secret, artinya rahasia. Terus to return, artinya mengembalikan. Yang terakhir adalah to be pleased, artinya senang. Padahal masih banyak lagi vocabularies yang dapat kita ambil, namun itu adalah beberapanya. Nah, selain vocabularies yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, ada pesan-pesan yang dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari, yakni agar tidak melakukan hal buruk walau itu di tempat yang menurut kita tidak ada orang yang dapat melihat, namun Allah itu selalu bersama kita, selalu bisa mengawasi kita, selalu tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa memiliki rahasia dari Tuhan. Jadi Allah akan mengetahui segalanya, apapun yang kita lakukan pada saat apa, dengan siapa, Allah semuanya tahu. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang buruk, even in a secret. Jadi walaupun di tempat yang rahasia, Allah akan tetap mengetahuinya. Itu dia pesan yang ada di cerita tersebut. Selanjutnya kita akan membahas grammar in focus. Nah, grammar yang pertama yang akan kita bahas adalah comparison. Nah, jadi the degree of comparison adalah tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan ini dibagi menjadi adjektif dan adverb. Nah, tingkat perbandingan beraturan dalam adjektif itu ada positifnya, terus ada komparatif dan superlatifnya. Baik, saya akan bacakan satu persatu contoh dari ketiga hal tersebut. Nah, untuk positifnya itu ada big yang artinya besar, terus ada komparatif, dari big itu adalah bigger yang artinya lebih besar. Nah, terus yang ketiga itu ada superlatif. Jadi superlatif itu adalah biggest yang artinya paling besar. Jadi dari yang pertama tadi itu ada big artinya besar, terus ada bigger yang artinya lebih besar, dan biggest artinya paling besar. Nah, kata-kata yang selanjutnya itu ada wide, biasanya komparatifnya itu ada wider, dan superlatifnya ada widest. Sama aja artinya, luas, lebih luas, dan paling luas gitu. Terus ada tall, kalau misalnya jadi komparatif itu ada taller. Terus kalau misalnya dijadikan superlatif itu ada tallest. Terus ada young, younger, youngest. Terus old, older, oldest. Expensive, terus ada more expensive, terus ada most expensive. Kenapa jadi pakai more dan most? Karena satu vocabulary itu lebih dari 2 suku kata. Jadi harus ditambahkan dengan more expensive untuk komparatifnya, sedangkan untuk superlatifnya itu ada most expensive gitu. Jadi perbedaannya itu ketika cuman 1 atau 2 suku kata dalam satu kalimat itu atau dalam satu vocabulary itu tidak perlu pakai more ataupun most. Tapi kalau misalnya kayak expensive tadi itu akan ada 3 suku kata expensive. Nah, itu berarti pakai more dan most. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya ada beautiful, terus komparatifnya more beautiful, terus superlatifnya ada most beautiful. Yang terakhir ada diligent, terus komparatifnya more diligent, terus superlatifnya most diligent. Nah, itu kan regular, artinya kata-kata yang beraturan seperti itu. Terus ada juga yang tidak beraturan atau irregular, yaitu ada good, terus komparatifnya itu better, superlatifnya best. Jadi tidak beraturan seperti yang big, bigger, biggest. Enggak, ini kayak random atau biasanya disebut irregular gitu. Terus selanjutnya ada bad, positifnya itu bad, terus komparatifnya itu ada worse, terus superlatifnya worst pakai T. Nah, yang terakhir
contoh di sini adalah little. Untuk komparatifnya itu less, untuk superlatifnya least. Nah, supaya lebih mudah untuk memahami tentang comparison ini, mari kita masuk ke dalam contohnya. Nah, yang pertama itu jika kita tidak ingin membandingkan suatu benda dengan benda lainnya, itu berarti kita menggunakan yang positif. Contohnya, John is tall. John itu tinggi. Jadi kita nggak membandingkan dengan apa-apa. Kita cuma bilang John itu tinggi. John is tall. Udah, sampai situ saja. Nah, untuk yang kedua, itu apabila sesuatu itu ada perbandingannya. Jadi misalnya John is taller than Bill. John is taller than Bill. John itu lebih tinggi daripada si Bill. Jadi John itu nama orang, Bill itu nama orang. Jadi si John ini lebih tinggi daripada si Bill. Jadi ketika kita ingin membandingkan sesuatu, itu berarti kita memakai komparatif. Komparatif yang dicontoh ini adalah taller, lebih tinggi. Nah, contoh yang ketiga itu adalah apabila ingin menggunakan dalam bentuk superlatif, berarti perbandingan yang berarti tertinggi dari tingkat kualitas pada suatu atau lebih dari jumlah sesuatu benda ataupun manusia. Maksudnya itu yang simpelnya gini, yang paling, misalnya yang paling aktif, yang paling cantik, yang paling pintar, pokoknya yang paling. Contohnya di sini, John is the tallest of 3 boys. John is the tallest of 3 boys. Jadi John itu adalah yang paling tinggi di antara 3 laki-laki tersebut. Gitu. Jadi yang pertama, ingat kesimpulannya gini. Yang pertama, jika tidak ingin membandingkan dengan apa-apa, maka kita menggunakan yang positif. Nah, jika kita ingin membandingkan sesuatu dengan yang lain, berarti kita memakai komparatif. Nah, yang terakhir, apabila kita ingin menyatakan sesuatu yang paling atau yang derajat itu tertinggi lah istilahnya, itu menggunakan superlatif. Gitu simpelnya, semoga dapat dipahami. Nah, itu dia penjelasan untuk comparison yang untuk adjektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang comparison yang untuk adverb. Bedanya hanya kalau adjektif itu kan kata sifat, kalau adverb itu kata keterangan. Gitu aja bedanya, penggunaannya sama sebenarnya. Nah, saya bacakan satu persatu untuk adverbnya. Yang positifnya itu ada fast, artinya cepat. Terus komparatifnya ada faster, artinya lebih cepat. Terus superlatifnya adalah fastest, artinya paling cepat. Yang kedua ada soon, itu artinya segera. Terus ada sooner, lebih segera. Yang terakhir ada soonest, yang paling segera. Terus yang terakhir ada hard, artinya keras. Terus ada komparatifnya harder, artinya lebih keras. Yang terakhir ada hardest, untuk superlatifnya artinya paling keras. Sama saja seperti adjektif tadi, jadi yang membedakan hanya artinya saja atau penggunaannya saja. Penggunaan dalam artian, kalau ini kan untuk keterangan, sedangkan yang tadi itu adalah kata sifat, seperti itu. Nah, untuk penggunaan more dan most pada adverb ini ada beberapa nih, saya bacakan ya. Yang pertama ada quickly. Kalau jadi komparatifnya adalah more quickly, terus berarti untuk superlatifnya adalah most quickly. Jadi sama, quickly, more quickly, most quickly. Terus selanjutnya ada clearly, more clearly, most clearly. Terus ada slowly, more slowly, dan most slowly. Nah, contohnya gini, sama seperti tadi. Yang pertama, apabila kita ingin menggunakan dalam bentuk positif, berarti seperti ini. He speaks English as clearly as an Englishman. Jadi dia berbicara bahasa Inggris sejelas orang Inggris, seperti itu. Terus yang kedua, apabila kita ingin menggunakan dalam bentuk komparatif. Contohnya, John walked more quickly than Budi. Jadi sama dibandingkan. John itu berjalan lebih cepat daripada Budi, gitu. Terus yang terakhir dalam bentuk superlatif. He works hardest in the office. Jadi dia bekerja paling giat di kantor.
Jadi sama penggunaannya. Yang pertama tadi dia tidak terlalu tidak ada perbandingan, ataupun jika ingin membandingkan itu tidak lebih daripada satu yang lain gitu. Yang kedua itu membandingkan dengan yang lain, yang ketiga adalah yang paling. Begitu, sama. Semoga dapat dipahami. Baiklah, grammar selanjutnya adalah membahas tentang present perfect tense. Nah, present perfect tense ini digunakan untuk menghubungkan kejadian masa lalu atau masa lampau dengan masa kini. Artinya, sesuatu yang sudah terjadi namun masih memberi efek sampai saat ini, seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri, dia ada 3, ada yang positif, ada yang negatif, dan juga interrogatif, oke? Nah, untuk yang positif, rumusnya adalah subject plus have or has plus verb to be plus object. Nah, untuk yang negatif, itu ada subject plus have or has plus not plus verb to be plus object. Nah, sedangkan untuk yang interrogatif adalah have or has plus subject plus verb 3 plus object. Nah, itu dia pola kalimat atau rumus untuk present perfect tense. Nah, lalu apa sih perbedaan antara has dan have? Nah, jadi perbedaannya itu terletak pada penggunaannya. Nah, jika have itu digunakan untuk subjek I, you, we, dan they gitu. Sedangkan has digunakan untuk she, he, it, seperti itu. Jadi perbedaan have dan has itu terletak pada penggunaannya. Nah, biasanya ada keterangan-keterangan waktu yang digunakan atau yang dipakai pada tenses ini gitu, pada present perfect tense ini. Nah, ini beberapanya, yakni already artinya sudah, terus ada for artinya selama, terus ada since artinya sejak, ever pernah, never tidak pernah, just baru saja, recently baru-baru ini, lately akhir-akhir ini, so far hingga sekarang, dan sebagainya. Itu beberapanya ya yang biasanya waktu digunakan untuk present perfect tense ini, seperti itu. Nah, lalu untuk apa sih present perfect tense ini gitu? Nah, penggunaan pertama yaitu untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Maksudnya gimana? Langsung aja ke contohnya ya supaya lebih bisa memahami. Contohnya, my brother has studied English for 7 months. Jadi artinya itu, saudara saya sudah belajar bahasa Inggris selama 7 bulan. Selama 7 bulan dan masih sampai sekarang. Gitu. Jadi saudaranya dia itu sudah belajar bahasa Inggris sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang, begitu. Jadi itu biasanya menggunakan present perfect tense. Nah, yang kedua, present perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu masa lampau dan masih ada hubungannya dengan waktu sekarang, atau akibatnya dapat dilihat atau dirasakan pada saat ini atau sekarang. Contohnya, my father has bought a new car. Ayah saya sudah membeli sebuah mobil baru. Nah, ayahnya ini sudah membeli mobil baru. Jadi ayah ini sudah melakukan, sudah membeli. Tapi kan mobilnya itu masih ada sampai sekarang, masih terlihat, masih bisa dirasakan gitu. Terus yang ketiga, present perfect tense juga digunakan dengan this morning, this afternoon, today, this week, this month, and this year, yang menunjukkan bahwa sesuatu kejadian atau perbuatan telah dilakukan berulang kali. Jadi contohnya gini, I have tried to contact him 3 times today. Artinya, saya sudah mencoba menghubunginya 3 kali hari ini. Dia sudah melakukan hal yang sama berturut-turut gitu. Dia sudah melakukannya berulang kali pada hari ini, pada waktu hari ini gitu. Jadi hal-hal yang berulang kali dilakukan pada hari yang sama.
Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang expression word. Apa sih itu expression word? Jadi penggunaan kata word atau ekspresi word kayak gitu. Nah, word ini bisa menduduki dua kelas kata, yaitu sebagai adjektif dan juga sebagai noun. Adjektif itu artinya kata sifat, sedangkan noun itu sebagai kata benda. Nah, secara arti sebenarnya hampir sama word ini, tetapi ini berakibat pada peletakan pada suatu kalimat atau penggunaan pada suatu kalimat. Nah, jadi word ini memiliki arti bernilai, layak, patut, yang merujuk pada sesuatu. Ada beberapa rumus atau beberapa cara untuk menyusun kata word ini gitu dalam beberapa ekspresi. Yang pertama, ada to be plus worth. Jadi rumus ini atau worth dapat digunakan sebagai predikatif, adjektif setelah verb atau kata kerja seperti be, seem, dan look dengan makna having a particular value. Artinya apa? Artinya mempunyai nilai tertentu, biasanya tentang uang. Supaya lebih mudah memahami, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Contohnya, how much is my house worth? Artinya seberapa bernilai rumah saya ini. Contoh yang lain, how much is my book worth? Seberapa bernilai buku saya ini. Terus how much is my computer worth? Seberapa bernilai komputer saya gitu. Jadi seberapa bernilai kan seperti yang dikatakan tadi bahwa having a particular value artinya mempunyai nilai tertentu. Seperti itu. Masuk ke rumus yang kedua untuk penggunaan worth, yaitu it plus to be plus worth plus in clause. In clause itu biasanya verb plus ing gitu. Nah, worth sering digunakan bersama it dan dapat diikuti oleh in clause untuk menunjukkan bahwa sesuatu berguna atau cukup penting untuk dilakukan. Gimana sih maksudnya? Jadi menunjukkan sesuatu yang penting untuk dilakukan gitu. Contohnya gini deh, it's definitely worth getting up early to see the sun. Jadi tentunya layak untuk bangun pagi untuk melihat matahari gitu. Jadi gini, penting untuk kita bangun pagi agar dapat melihat matahari gitu. Jadi kan itu sesuatu yang penting untuk dilakukan gitu. Atau tadi kan menunjukkan bahwa sesuatu itu berguna atau sesuatu itu penting. Seperti contohnya tadi kan, it's definitely worth getting up early to see the sun. Jadi sesudah kata worth itu ada getting, itu kan verb plus ing gitu rumusnya. It is itu kan to be, definitely itu kayak tambahan kata saja, worth plus ing clause-nya adalah getting. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Nah, rumus yang ketiga ada to be worth it. Ini sering sekali digunakan zaman sekarang. Apalagi di Instagram, di aplikasi-aplikasi lain tuh sering banget kita nemuin kata worth it. Apa sih worth it itu gitu kan? Ini to be worth it. Nah, to be worth it berarti to be of reasonable value for the price. Jadi berharga pantas gitu. Biasanya kan kita ini worth it banget nih untuk dibeli, kata-kata selebgram biasanya. Ini tuh berarti kayak apa sih, sejenis recommended, sejenis pantas untuk dibeli gitu. Example, it take years to build up trust, but it is worth it. Membutuhkan bertahun-tahun untuk membangun reputasi, tapi itu berharga pantas, atau tapi itu harga yang pantas gitu. Jadi simpelnya seperti kata-kata selebgram aja, it's really delicious and it's worth it. Jadi ini enak banget, ini worth it banget, ini pantas banget untuk dibeli gitu. Simpelnya kayak gitu. Soalnya ini sering banget kita gunakan, kita dengar sehari-hari gitu. Terus yang terakhir atau yang keempat, penggunaan worth it itu bisa word plus noun phrase. Nah, jadi word ini sering juga diikuti oleh noun phrase, noun parase ketika mengatakan seberapa berharga sesuatu. Jadi intinya sebenarnya penggunaan word ini mirip-mirip ya.
seberapa berharga, seberapa penting gitu, seberapa pantas, seperti itu. Cuman penggunaannya aja, penyusunan kalimatnya saja yang berbeda. Example untuk rumus yang ini yaitu, what do you think the car is worth? What do you think the car is worth? It must be worth a great deal of money. Seberapa berharga menurutmu mobil tersebut? Harusnya berharga banyak uang. Seperti itu. Mirip semuanya, mirip dengan yang pertama tadi kan, seberapa bernilai rumah saya. Terus yang kedua tadi juga melakukan sesuatu yang penting, yang ketiga tadi juga pantas, yang keempat ini kan seberapa berharga. Jadi sebenarnya artinya sama saja, cuman penggunaannya saja biasanya yang berbeda, tidak jauh beda kalau misalkan artinya, cuman penyusunan kalimatnya saja yang berbeda. Seperti itu. That's all my presentation. I hope you will understand what I have explained it before. Thanks for your attention. Thanks for watching. And I'm sorry for my mistakes. And akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.